Babak baru perundingan pembebasan pilot Susi Air yang disandera OPM TPNPB sejak Februari 2023 lalu menunjukkan titik terang. Menurut Pastor Joshua Tewuh dalam acaranya Paradoks Papua, OPM menyadari adanya kekeliruan dalam penyanderaan itu. Menurut mereka, adalah tidak benar dalam perjuangan kemerdekaan tanah mereka di Papua. Tindakan menyandera orang asing adalah tidak tepat. Di dalam satu kesempatan, Pastor Joshua meminta agar pihak OPM tidak lagi menyebut pihak Indonesia sebagai penjajah di tanah Papua, karena sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Berikut jawaban dari Ketua OPM, Jeffrey Pagawakbomanak. Untuk bagaimana harus berdiri sebagai sebuah negara, ini merupakan koreksi dari kami bangsa Papua. Indonesia harus berdikari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh proklamator Indonesia, yaitu Pak Soekarno, bahwa berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Kalau berdiri di atas kaki sendiri itu hal yang paling utama adalah Indonesia harus melihat Indonesia dalam konteks nation and state. Indonesia harus melihat Indonesia dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Kalau melihat dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, Indonesia harus tahu bahwa bangsa Papua adalah eksklusif daripada Indonesia, yang pernah disampaikan oleh Muhammad Hatta bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai dengan Ambonia. Jadi Indonesia mulai saat ini harus melatih dirinya bahwa Indonesia bisa hidup tanpa Papua, dan Indonesia bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang selama ini sedang diperalat oleh kapitalis internasional, yaitu Amerika Serikat dan juga Belanda. Dan ini yang merupakan semacam refleksi yang sangat penting dari kami bangsa Papua kepada pemerintah Indonesia. Dan kami menyadari bahwa bukan hanya Indonesia saja yang menjajah kami. Kami menyampaikan terbuka dalam forum-forum resmi. Kami biasa menyampaikan juga sama pasukan kami TPNPB, OPM dan semua rakyat Papua bahwa Indonesia sedang diperalat untuk menghadapi kami. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika? Apakah orang-orang Indonesia tidak cerdas? Apakah orang-orang Indonesia tidak punya kekayaan lain di wilayah-wilayah Indonesia? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Tetapi kesadaran orang, kami tahu bahwa kami bukan dijajah oleh Indonesia saja, tapi di belakang Indonesia itu ada Amerika dan ada Nederland, dan juga ada negara-negara lain yang punya kepentingan di Papua Barat. Iya Pak Jeff, ini ada pesanan ini di WhatsApp pribadi bahwa tolong disampaikan bahwa sudah waktunya barangkali tidak menggunakan, setelah memahami semua kondisi politik ini, tidak lagi selalu menggunakan istilah Indonesia sebagai penjajah. Indonesia itu sebagai pengelola, Pak. Pengelola Papua untuk dibangun berdasarkan pesanan dari UNTEA. Jadi instruksi untuk membangun Papua, mensejahterakan Papua, dan mendidik Papua, menyehatkan Papua, itu tidak bisa dikenakan lagi sebagai istilahnya penjajah sebenarnya, Pak. Ya, tetapi mereka adalah kontraktor. Indonesia adalah kontraktor pembangunan masyarakat Papua di segala bidang. Sehingga Pak, dengan hal inilah mungkin kita bisa temukan win-win solution, karena orang-orang Indonesia juga merasa sakit hati kalau dibilang mereka itu penjajah Papua. Padahal sebenarnya Indonesia adalah mengemban tugas untuk mendidik orang Papua, mencerdaskan, menyehatkan orang Papua, dan membangun masyarakat Papua sampai orang Papua dapat memerintah sendiri, punya negara sendiri sesuai pesan UNTEA waktu itu. Nah, cuma memang persoalannya kalau terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personil keamanan, tidak serta-merta kemudian memprosotkan Indonesia menjadi negara penjajah. Tapi mungkin lebih tepat itu Indonesia sebagai inang pengasuh, Pak. Artinya mama pengasuh orang Papua. Ya, paling tidak itu bisa melembutkan hati semua pihak, lalu kemudian bisa membicarakan negosiasi yang baik, bagaimana membicarakan masa depan Papua. Karena kan sekarang
kita tahu bahwa yang menjajah justru sebenarnya Amerika. Ya, bahkan kalau bicara istilah menjajahnya Pak Ketua, Indonesia pun dijajah oleh Amerika secara tidak langsung. Kalau bicara seperti itu, Belanda itu paling licik. Dia bermain di belakang semua ini untuk mengambil keuntungan royalti. Jadi susah, Pak. Silakan, Pak, ditanggapi. Itu kalau tidak mau dijuluki sebagai penjajah, tarik semua TNI Polri dari Papua. Tidak boleh ada satu senjata dan tidak boleh ada satu peluru pun yang ada di Papua. Indonesia bisa membangun Papua tanpa label di belakang bahwa kami kan kolonial Indonesia atau Indonesia sebagai penjajah. Kami katakan Indonesia kolonial, kami katakan Indonesia sebagai penjajah karena kami rasakan jajahan itu, Pak Biso. Misalnya seperti saya PPO 3 kali di atas negeri saya sendiri, di atas tanah saya sendiri. Kemudian mengapa saya harus tinggalkan bangsa Papua? Saya pernah ditembak dengan beberapa kali tembakan di Timika sana, jarak dekat, tapi tidak ada satu peluru pun kena saya karena Tuhan masih menjaga saya supaya suatu ketika saya mungkin harus berbicara seperti begini. Jadi ini Bapak Bishop, ini karena kami tidak, bagaimana orang Papua tidak gila Bapak Bishop? Kami bukan orang gila jadi mau menyampaikan orang sembarang penjajah. Kami menyampaikan mereka penjajah karena mama kami diperkosa. Mereka ditembak kemaluannya. Ada penculikan, ada perampokan, ada pembunuhan. Kemudian Indonesia menjadi alat untuk pencurian besar-besaran. Mesin-mesin raksasa ini kerja siang malam tidak pernah menghitung jam, detik, menit. Ratusan ribu orang bagi masing-masing perusahaan di atas tanah Papua itu kan kerjanya siang malam, tidak pernah kenal itu hari Minggu, tidak pernah kenal Tuhan. Mereka hanya tahu saja bahwa emas itu Tuhan, uang itu Tuhan, dan ini yang diperlakukan. Tempat-tempat keramat orang Papua, di mana tempat-tempat yang dianggap itu sakral dan kudus bagi orang Papua itu dihancurkan. Sumber kehidupan orang Papua secara ekonomi, secara politik, sosial dan budaya, agama-agama lokal, ini semua dihancurkan oleh pemerintah Indonesia yang diperalat oleh pemerintah luar. Maka itu secara fisik, sesuai dengan realitas yang faktual di lapangan, kami menyatakan bahwa Indonesia itu kolonial, Indonesia itu penjajah karena kami merasakan penjajahan itu. Jadi itu asumsinya Bapak Bishop. Kalau Indonesia tidak mau penjajah atau tidak mau dinyatakan sebagai kolonial, Indonesia membuat sebuah undang-undang yang meninggalkan tanah Papua, tidak boleh ada TNI Polri di atas tanah Papua. Di situ baru orang Papua akan merasa bahwa ya, kami ada di sini di atas negeri kami yang Tuhan berikan. Tidak ada senjata lagi, tidak ada TNI Polri, dan kami merasa aman di atas negeri kami. Jadi itu asumsinya Bapak Bishop, hormat.